Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, terangi hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 26-30. Tertulis demikian, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang bereaksi negatif ketika tidak mendapatkan apa yang ia minta. Seringkali terjadi, orang yang meminta tolong malah menghina dan merendahkan orang yang ia mintai pertolongan karena merasa bahwa dirinya tidak akan ditolong. Reaksi negatif seperti ini tidak akan membawa hasil yang positif. Dalam kisah di perikop ini, seorang ibu yang secara lahiriah bukan keturunan dari bangsa Israel datang kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Jawaban Tuhan Yesus kedengarannya seperti menolak dan merendahkan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat apakah ibu ini sungguh-sungguh memiliki iman atau tidak. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, ibu ini tidak marah, tidak emosi, dan tidak menyerah. Ia justru merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perkataan ibu ini lahir dari imannya dan dari kerendahan hatinya. Ia sadar akan posisinya dan ia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Setelah mendengarkan perkataan ibu ini, Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mari kita perhatikan saudara, sungguh luar biasa perkataan ibu ini yang lahir dari hati yang penuh dengan kerendahan dan dengan iman. Karena kata-katanya, kuasa Tuhan bekerja dan anaknya menjadi sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa kata-kata mempunyai dampak bagi keadaan hidup kita? Kata-kata kita dapat mengundang kuasa Tuhan, atau sebaliknya, kata-kata kita mengundang kejatuhan. Apa yang kita katakan sangat-sangat berpengaruh pada hidup kita. Ada banyak rumah tangga dan keluarga hancur karena kata-kata. Ada banyak hubungan persaudaraan rusak karena kata-kata. Ada banyak konflik dan perang antar kelompok dan suku disebabkan oleh karena kata-kata. Ada banyak kehancuran yang terjadi yang disebabkan oleh kata-kata. Maka dari itu saudara, perhatikanlah kata-kata kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata kita berdampak pada kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga mulut kita agar tidak berkata-kata yang berakibat menghancurkan, tapi yang memulihkan, tidak meruntuhkan,
tapi membangun. Biarlah kata-kata kita senantiasa lahir dari hati yang baik, hati yang murni dan mengasihi Tuhan, agar kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah kita berkata-kata yang tidak baik, tapi keluarkanlah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata iman, kata-kata yang mengandung pengharapan, dan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kata-kata kita membangun dan membawa berkat bagi kehidupan kita, dan menjadi berkat bagi sesama kita, serta mengundang kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjaga perkataan kami. Jamahlah hati kami Tuhan, jadikan hati kami tulus, murni di hadapan-Mu. Jadikan hati kami suci, dipenuhi dengan kasih dan iman. Ubahkanlah kami Tuhan, sehingga kami tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang meruntuhkan, tapi kata-kata yang membangun dan mengundang kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami perlu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Tapi kami perlu pimpinan-Mu. Kami perlu hikmat-Mu ya Roh Kudus. Sertai kami dalam segala aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan dan lakukan menjadi berhasil dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan bagi mereka yang berputus asa, bangkitkanlah kembali semangat dan iman mereka. Kami percaya Engkau menyediakan pertolongan dan mujizat bagi setiap kami yang menghadapi masalah dan pergumulan. Berkatilah ya Tuhan setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami semua di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.